عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi, hari yang ke-15 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin insyaallah taala di Masjid Al-Barkah Sawah Baru untuk membaca kitab Asyru Mujibat An-Najah, yang artinya 10 penyelamat dunia akhirat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sebelum kita membaca kitab ini, saya ingin mengingatkan bahwa ketika sebuah majlis sudah membaca kitab, maka para muridnya harus bersabar, karena biasanya membaca kitab lebih memerlukan ketekunan dan juga kegigihan. Beda dengan kajian-kajian tematik yang mungkin lebih mengena pada kehidupan sehari-hari
diperlukan permasalahan-permasalahannya sehari-hari. Tetapi saat membaca kitab, maka mungkin ada beberapa permasalahan yang dia ilmiah, sehingga tidak begitu bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kadang-kadang ketika seorang ustadz sudah membuka majlis membaca kitab, maka murid-muridnya mundur satu persatu secara perlahan dengan tertib. Ya, maka harus ada niat yang ikhlas, kegigihan, kesungguhan. Karena mungkin nanti memerlukan keseriusan dan juga istiqamah. Kemudian di dalam pembacaan kitab, sesuai dengan pengalaman yang ada di dalam kajian-kajian yang saya isi membaca kitab, maka kita berusaha untuk memilih kitab-kitab yang mungkin tipis, tidak terlalu besar, sehingga menyelesaikannya juga benar-benar segera. Seperti kitab atau buku yang kita pelajari, Asyru Mujibatin Najah. Ini dalam bahasa Arabnya cuma 54 halaman. Karena dia 10 penyelamat dunia akhirat, maka saya ingin setiap pertemuan satu penyelamat, sehingga 10 bulan selesai. Habis itu kita tutup kajian di Masjid Al-Barkah, kita pindah masjid lain. Ya. Dan pembacaan kitab itu bermacam-macam kitabnya. Adapun yang kita pelajari ini adalah kitab yang berkaitan dengan, kalau dari disiplin ilmu agama, nanti ada berkaitan dengan akidah, ada berkaitan, dan kebanyakan perkara akidah. Akidah, akan tetapi ada hubungannya dengan qalbu, dengan perasaan hati. Sehingga kita belajar akidah bukan hanya sekedar kulitnya saja, mengetahui tauhid, syirik asghar, syirik akbar, akan tetapi tidak masuk ke dalam relung-relung hati. Bahkan kadang belajar tauhid asma wa sifat, yang tauhid asma wa sifat itu sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan yang terjadi di dalam pengajian-pengajian tauhid asma wa sifat adalah porsi membantah dari ahli kalam atau membantah ahlu kalam lebih besar dibandingkan porsi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmunya menjadikan kita tidak masuk ke dalam relung-relung hati kita. Baik. Kemudian sebelum kita membahas kitab kita, maka saya ingin menyebutkan tentang penulis kitab kita. Beliau adalah Al-Ustadz Ad-Doktor Fadilatul Syekh Al-Allama Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Al-Ustadz artinya profesor, doktor, jadi beliau adalah profesor doktor di bidang akidah.
dan beliau lahir di kota Zulfi. Zulfi kalau dari kota Madinah sebelum Riyadh. Lahir pada tanggal 22 bulan 11, artinya bulan Dzulqa'dah 1382 Hijriah. Sekarang kita 1444. Kira-kira berapa umur beliau sekarang? 62. Sekitar itu 62 beliau berumur. Beliau mendapatkan bakalarius sejajar dengan S1 dari Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah. Agak maju sedikit, Pak. Lihat. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan magister di Fakultas Aqidah di Universitas Islam Madinah. Lalu setelah itu beliau mendapatkan gelar doktor di juga Fakultas Aqidah atau Fakultas Aqidah di Universitas Islam Madinah. Dan wallahu alam, kemudian beliau mendapatkan gelar profesor juga di bagian yang sama, bagian akidah di Universitas Islam Madinah. Guru beliau diantaranya adalah orang tua beliau, bapak beliau Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Baqiyatus Salaf, sisa-sisa para ulama salaf saleh, Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kemudian Al-Syeikh Abdullah Al-Ghunaiman, kemudian Al-Syeikh Ali Nasir Faqihi. Dan beliau banyak memiliki tulisan-tulisan dan sangat banyak sekali. Bahkan sekarang sudah mulai dibukukan. Dan beliau sering berkata, waladuka kitabuka waladukal mukhallad. Bukumu adalah anakmu yang kekal. Kalau seandainya kita ingin pahala kita terus mengalir meskipun kita sudah meninggal, kita bisa berharap dari anak-anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u." Jika seorang manusia meninggal, maka terputus darinya amalnya kecuali dari 3 perkara. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, kitab seorang alim adalah bagaikan anak saleh yang terus diambil manfaatnya bagi orang alim tersebut. Dan ini tergantung kepada kemampuan masing-masing dari seorang alim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seseorang dan memberikan kemudahan yang lain dari cara yang lain kepada orang yang lain. Tidak semua harus bisa disamakan. Di antara syekh bahkan imam, ada yang menulis kitab, akhirnya diambil manfaatnya. Ada juga syekh, imam, ustaz, ada yang tidak menulis kitab, akan tetapi kitab orang-orang mengambil dari ilmu beliau. Faddala ba'duhum ala ba'd. Allah memuliakan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa
disamakan. Di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah adalah Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, sekitar 4 juz. Satu juznya, satu jilidnya sekian, mungkin 300 sampai 400 halaman. Kemudian di antara kitab juga yaitu Juhud Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di fi Taqrir Masail Al-Aqidah. Artinya perjuangan Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang mempunyai kitab tafsir As-Sa'di. Dan saya menganjurkan jika para kaum muslimin ingin mengetahui maksud ayat secara ringkas dan bahasa yang mudah, silahkan baca kitab tafsir As-Sa'di. Di dalam penetapan masalah-masalah akidah. Dan inilah salah satu kalau magister itu apa? Tesis ya. Tesis beliau untuk mengambil magister. Kemudian yang ketiga, ziyadatul iman wa nuqsanihi wa hukmul istithna fihi. Bertambah dan berkurangnya keimanan dan hukum mengecualikan keimanan di dalamnya. Ini adalah risalah doktor. Dengannya beliau mengambil gelar doktor. Kemudian masih banyak yang lain lagi daripada buku dan kitab-kitab beliau. Dan ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, salah satu kegiatan beliau juga untuk saat ini adalah menjadi guru besar akidah di Masjid Nabawi. Dan di antara murid-murid beliau yang sangat dekat dengan beliau yaitu akhi fillah, saudara saya karena Allah, Al-Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, kalau di Indonesia. Taib, ahibati fillah, afanillahu yakum, itu adab kita kepada penulis yang bukunya, kitabnya kita baca. Saya tidak tahu apakah ini sudah diterjemahkan atau tidak. Coba nanti cek di pasaran, Asyru Mujibatin Najah, 10 penyelamat dunia akhirat, ataupun 10 penyebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita baca dengan apa yang disebutkan oleh penulis. Dan cara saya adalah membaca kitab. Ini yang kadang-kadang membuat bosan. Kalau kajian umum kan ada intrik-intrik, ada macam-macam lah. Itu yang membuat orang mungkin suka. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh penulis sebagai mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran yang kemudian ditulis oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan menulis sesuatu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim adalah berarti mencontoh apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian mencontoh apa yang ada di dalam surat-surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pembesar dari kaum Romawi dan juga Persia dan juga raja-raja yang lain.
Seperti surat beliau kepada Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila azimir Rum Herakl. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah kepada pembesar kaum Romawi Heraklius. Jadi penulis Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, pertama mencontoh apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, mencontoh perbuatan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya ataupun di dalam surat-surat beliau. Yang ketiga adalah mencontoh perbuatan para sahabat, para ulama salaf di dalam menulis buku-buku dan kitab-kitab. Banyak dari para ulama salaf memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga Bismillahirrahmanirrahim beliau tulis adalah sebagai bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam memulai sesuatu. Sebagaimana dalam hadis yang dibincangkan oleh para ulama kesahihannya, dan pendapat yang lebih kuat hadis ini adalah lemah, akan tetapi diamalkan oleh para ulama karena di dalamnya terdapat minta pertolongan dan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta'. Setiap perkara yang tidak diambil, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus maksudnya terputus barakah. Dan para ulama bersepakat berdasarkan hadis yang lemah ini, maka seorang muslim dianjurkan untuk memulai perkara-perkaranya dengan bismillah. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Masuk ke dalam rumah, bismillah. Masuk masjid, bismillah. Keluar masjid, bismillah. Naik kendaraan, bismillah. Turun kendaraan, bismillah. Memakai baju, bismillah. Melepaskan baju, bismillah. Mau makan, mau minum, bismillah. Menggauli istri, bismillah. Seluruhnya disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Lalu apa arti bismillah? Ketika kita mengucapkan, misalkan mau naik kendaraan, bismillah. Apa artinya? Maka artinya adalah ada kata yang terhapus atau tersembunyi di dalam kata bismillah. Oh iya, satu lagi saya minta nanti kepada panitia untuk menyediakan papan tulis bagi saya. Saya biasa kalau ngajar ada papan tulis. Bismillah itu ada kata tersembunyi di dalamnya. Yaitu misalkan ketika ada orang mau makan, mau minum, maka dia mengucapkan bismillah. Kata tersembunyi adalah akul, ashrab. Bismillah, saya makan. Bismillah, saya minum. Bismillah, saya naik kendaraan. Bismillah, saya pakai baju. Bismillah, saya menggauli istri. Bismillah, bismillah. Ada kata yang tersembunyi dari kata bismillah. Baik. Lalu apa maknanya orang di awal kalimat mengucapkan bismillah? Apa maknanya di awal kalimat orang mengucapkan bismillah? Maknanya adalah seakan berkah nama-namamu aku mengerjakan perbuatan ini. Ya Allah, dengan
berkah nama-namamu, aku mengerjakan perbuatan ini. Itu maksud daripada orang ketika masuk ataupun mengerjakan sesuatu memulai dengan bismillah. Ya Allah, dengan berkah nama-namamu aku memulai pekerjaan. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah mau makan, berarti kita sedang minta kepada Allah dengan keberkahan nama-nama Allah. Kita minta saat makan ada berkahnya, kita minta saat bergaul ada berkahnya, kita minta saat keluar rumah ada berkahnya. Itu maksud daripada bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata bismillah ada 3 nama Allah di dalamnya. Yang pertama adalah Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Allah, pendapat yang dikuatkan adalah diambil dari alaha ya'lahu ilahan. Lalu setelah itu dikatakan menjadi Allah. Dan Allah adalah nama yang tidak boleh siapapun bernama dengannya kecuali Allah. Allah diambil dari kata alaha ya'lahu, yang artinya ilah. Dan ilah artinya adalah zatul ubudiyah, zat yang paling berhak untuk diibadahi. Ini kalau ada orang mau masuk dalam agama Islam, minta dijelaskan kepada kita siapa itu Allah, maka jawab saja, Allah adalah zatul uluhiyah, zat yang paling berhak untuk diibadahi. Itu maksudnya daripada Allah. Dan Allah adalah nama, sebagaimana sudah saya katakan tadi, nama yang tidak berhak siapapun diberi nama dengannya. Ini adalah ism alamun khas ala Allah azza wa jalla, nama yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama-nama, sedikit menyinggung tentang nama-nama, sebagian para orang tua ada yang keliru memberikan nama kepada anak-anaknya. Nama-nama Allah dia berikan kepada anak-anaknya tanpa meletakkan kata penghambaan di depannya. Ini kekeliruan. Seperti misalkan Rahman. Ada santri saya namanya Hafidh Lovendra Rahman. Entah mungkin orang tuanya suka bunga lavendra. Kemudian ada Rahman. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena Ar-Rahman adalah nama yang khusus milik Allah. Nanti kita akan bahas juga. Intinya ada nama-nama yang sebagian nama khusus milik Allah, tidak boleh manusia bernama dengannya. Dan harus ada abd di depannya. Penghambaan kepada Allah. Abdur Rahman, Abdur Rahim. Jadi Allah tadi apa? Zatul Uluhi. Allah adalah zat uluhiyah. Kita mempelajari tadi tentang Allah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Allah diambil dari kata alaha ya'lahu ilahun. Ilahun artinya adalah ma'bud. Makanya Allah
artinya adalah Zatul Uluhiyah. Artinya zat yang paling berhak untuk diibadahi. Saya tulisan bahasa Indonesianya agak kacau sedikit karena dulunya cita-citanya jadi dokter, enggak kesampaian. Ya, Zatul Uluhiyah, zat yang paling berhak diibadahi. Kemudian Allah adalah nama yang tidak boleh manusia bernama atau tidak boleh siapapun bernama dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu setelah itu kita mempelajari nama yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Artinya zat yang memiliki rahmat yang luas. Dengan sifat rahmat inilah Allah merahmati seluruh makhluk. Apakah dia itu manusia, manusianya ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang taat, ada yang tidak taat, ataukah dia binatang, maka semuanya dengan rahmat Allah. Kata Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman inilah yang memberikan rahmat. Rahmatnya sangat luas kepada siapapun dan apapun. Alam semesta ini tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Baik. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim Dzur Rahmah Al-Mutawasilah. Zat yang memiliki rahmat yang terus menerus. Itu bedanya Ar-Rahim. Terus menerus. Kalau ini luas. Kalau Ar-Rahim terus menerus. Dan ini sifat atau nama Ar-Rahim yang memiliki sifat rahmat. Rahmatnya hanya untuk khusus untuk orang-orang beriman. Itu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 43, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan adalah Allah sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi bedanya nama Ar-Rahman dengan nama Ar-Rahim. Ar-Rahman umum, luas untuk siapapun rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk apapun. Sedangkan Ar-Rahim adalah khusus untuk orang-orang beriman saja. Itu bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Kemudian penulis mengatakan muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb. Rabb itu mencakup 3 poin, yaitu pengaturan, penciptaan, dan kekuasaan. Alhamdu, alif lam yang dimaksud di sini ketika kita baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, alif lam pada alhamdu itu fungsinya adalah untuk kekhususan. Tadi kita katakan Ar-Rahim, Dzur Rahmah, Al-Mutawasilah. Zat yang memiliki rahmat yang terus menerus tanpa putus. Terus menerus tanpa putus. Baik, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini ada alif, lam, dan hamdu. Alif lam fungsinya adalah lil ikhtisas, lil istighraq. Lil istighraq. Artinya seluruh pujian ini mencakup seluruhnya. Seluruh pujian hanya milik Allah. Lillahi, lillahi, li Allah. Li artinya adalah lil ikhtisas. Artinya kekhususan. Makanya kalau kita terjemahkan Alhamdulillah, segala puji hanya, karena lam di sini lil ikhtisas, kekhususan, hanya milik Allah. Nah, segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta. Saya hapus ya. Allah yang Rabb atas alam semesta. Rabb ini mencakup 3 poin. Allah itu Rabb. Apa itu Rabb? Rabb adalah mencakup al-khalq, al-mulk, at-tadbir. Artinya penciptaan, kekuasaan, pengaturan. Jadi ketika kita mengatakan Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan yang berkuasa, pencipta, kekuasaannya mencipta, berkuasa, jadi raja, mengatur. Mencipta, menghidupkan, mematikan, menumbuhkan, mencipta. Menjadikan janin pada rahim seorang ibu, mencipta. Menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan arsy, menciptakan langit, bumi, menciptakan manusia, mencipta. Kekuasaan maksudnya adalah berkuasa atas alam semesta, yang mengatur alam semesta, berkuasa. Pengaturan hujan, panas, sakit, dan seterusnya. Jadi Rabbul Alamin ini adalah kata kunci bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Nah, al-alamin jamak daripada alam. Alam adalah kullu ma siwallah. Setiap selain Allah itu alam semesta. Apapun, mau yang di langit, yang di bumi, yang di daratan, di lautan, di udara, kullu ma siwallah fahuwal alam. Setiap apa saja selain Allah, maka itu adalah alam semesta.
Apa saja selain Allah itu adalah alam semesta. Makanya pantas Allah kita katakan alhamdulillah. Karena Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Memberikan rizki pada kita, nafas tanpa bayar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, alhamdu beda dengan asyukru. Ini artinya pujian, ini artinya syukur, terima kasih. Bedanya dari sisi apa? Kalau pujian, kita memuji Allah meskipun kita tidak dapat nikmat. Meskipun kita tidak dapat nikmat, kita puji Allah. Kita melihat gunung yang besar, kita puji Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita melihat langit-langit yang tanpa tiang. Ya, kita puji Allah. Meskipun kita tidak dapat nikmat, kita puji Allah. Jadi kalau dilihat pujian, bisa kita memuji Allah saat kita dapat nikmat, saat kita tidak dapat nikmat, kita puji Allah. Tapi kalau syukur, kita bersyukur kepada Allah saat dapat nikmat. Bisa makan, alhamdulillah. Bisa minum, alhamdulillah. Ya, saat dapat nikmat kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Ini. Itu bedanya alhamdu dengan syukru. Apa bedanya tadi? Alhamdu apa? Kita puji Allah meskipun kita dapat nikmat atau dapat nikmat. Sedangkan syukur, kita bersyukur kepada Allah saat dapat nikmat. Paham sekarang bedanya alhamdu dengan asyukru? Perbedaan yang lain juga, kalau alhamdu kita cuma bisa dengan lisan. Subhanallah, alhamdulillah. Kita cuma bisa dengan lisan. Alhamdulillah. Tapi kalau syukur dengan lisan, dengan qalbu, dengan anggota tubuh. Makanya para ulama mengatakan orang yang sujud itu dia sedang bersyukur. Orang yang membaca Al-Quran dengan matanya itu dia sedang bersyukur. Kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah. Maka orang yang paling banyak bersyukurnya adalah orang yang paling apa? Paling taat kepada Allah. Nah, itu bedanya alhamdu dengan asyukru. Alhamdu cuma bisa dengan lisan, sedangkan asyukru dengan 3. Lisan, qalbu, kemudian apa? Anggota tubuh. Orang bersedekah itu berarti sedang bersyukur. Orang berjalan ke masjid berarti sedang bersyukur dengan kakinya. Orang ikut pengajian berarti sedang bersyukur dengan anggota tubuhnya. Kenapa? Karena kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas hambanya dan rasulnya. Ada ayat di dalam surat Al-Ahzab tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
apa maksud Allah bersalawat untuk Nabi? Apa maksud? Kan 3 itu berarti. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, orang-orang beriman bersalawat. Ini beda-beda 3 maknanya. Yang pertama, salawat Allah untuk Nabi maksudnya adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Itu maksud dari salawat Allah untuk Nabi. Sedangkan maksud dari salawat salawat para malaikat untuk Nabi adalah doa para malaikat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa para malaikat untuk Nabi agar mendapatkan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat manusia untuk Nabi. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan berkah, rahmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi wa khalilihi nabiyina Muhammad. Salawat dan salam atas Abdullah, hamba Allah, dan Rasulnya dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling cocok untuk beliau adalah 2 gelar ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Gelar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 2. Yang pertama Abdullah. Yang kedua Rasulullah. Dengan 2 gelar ini kita tidak akan pernah terlalu berlebihan meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukannya, dan juga terlalu meremehkan meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah kedudukannya. Ya. Beliau adalah Abdullah. Abdullah maksudnya adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah berarti la yu'bad, tidak diibadahi. Kalau hamba Allah berarti tidak diibadahi. Tidak boleh kita berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Wahai Rasulullah, sembuhkanlah penyakitku. Wahai Rasulullah, berikanlah rizki. Kenapa tidak boleh berdoa? Karena beliau Abdullah. Abdullah la yu'bad, tidak diibadahi. Kemudian beliau adalah Rasulullah. Rasulullah la yukadzab, tidak didustai. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Kabar apa saja yang beliau bawa, maka kita harus terima. Syariat apa saja yang beliau syariatkan, yang datang dari Allah, kita harus percayai. Tidak